Kalau menurut saya, semua ini memang dirusak dan diacak-acak oleh Jokowi. Karena dengan yang dia memaksakan Gibran masuk, dia mengacak-acak meritokrasi. Kurang sependapat sepenuhnya dengan pernyataan bahwa kerusakan kepemimpinan yang sekarang ini adalah kontribusi dari Jokowi. Kalau berkembangnya diskusi tadi, sebetulnya itu sudah masuk pada substansi yang kita ingin gali dan kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Topik paling hangat yang mau dibicarakan saat ini adalah soal pemilihan pemimpin di daerah, baik di tingkat kabupaten, di tingkat kota, maupun di tingkat provinsi. Mereka sudah menyodorkan diri dengan berbagai performance dan konsep serta pikiran-pikiran yang cemerlang ditawarkan kepada masyarakat pada saat kampanye maupun saat dialog-dialog terbuka dan terbatas. Semuanya berkeinginan untuk memperoleh dukungan dari masyarakat. Tapi selalu terdengar, terungkap dari masyarakat, apa gunanya kita memilih pemimpin? Apa lagi gunanya kita memilih pemimpin? Sudah pengalaman yang ada selama ini setelah kita memilih, dianggap yang terbaik, ternyata sesudah itu kita dilupakan dan kita hidupnya begini-begini terus. Masyarakat mengeluhkan tentang itu. Jadi setiap kali pemilu itu kan kewajiban kita sebagai warga negara. Orang bilang kewajiban konstitusional. Kita harus adakan agenda pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Tapi di tengah-tengah masyarakat, orang sudah mempertanyakan tentang apa efektivitas dari memilih pemimpin ini. Karena tidak memberi arti apa-apa bagi kita. Jokowi lah yang berusaha semuanya. Jadi misalnya ini, ya, semua orang terbaik nggak ada artinya begitu Jokowi nyodorin Gibran apapun kan gitu kan. Orang pengen Anies jadi pemimpin bagaimana dirusak. Paling tidak orang tahu buat apa kita capek-capek. Toh kalau misalnya ada kekuasaan yang luar kita yang mau ngubrak abri itu gitu. Termasuk saya pengusaha gitu ya, kalau ngapain capek-capek dia mau pamit oh gitu. Kapan ke Putrajaya, Kuala Lumpur. Saya belum bayar royalti, saya nggak mau. Iya. Jadi kalau ditanya, nama ya? Iya. Nama siapa nama? Putrajaya. Saya kalau masuk Malaysia paspor. Oh, gitu. Putrajaya. Gitu. Mau kemana? Kemana? Putrajaya. Pulang kampung. Putrajaya Purnama. Lanjut. Dia namanya Putrajaya Hussein. Yang jadi pertanyaan, kenapa saya tahu persis? Abang kan penguasa setelahnya. Dia lebih loyal ke dia daripada Lanjut ya. Jadi itulah deskripsi sementara. Apa gunanya kita melaksanakan pilkada atau pemilu, sementara hasil dari itu semua tidak memberi arti apa-apa. Katakanlah itu nilai paling dasar, yaitu nilai ekonomi masyarakat, ekonomi pribadi, person to person. Mereka sudah mengeluhkan itu, tentunya ada alasan. Sudah berkali-kali dilaksanakan pemilu, berkali-kali dilaksanakan pilkada, terpilih, sesudah itu diam 5 tahun, hanya seperti itu. Nah itulah yang kita perlu kaji, kenapa seperti itu. Apakah pemimpin yang disodorkan tidak memiliki konsep, tidak memiliki gagasan, atau memang tingkat kemampuan dia yang rendah? Atau tuntutan dari publik, dari masyarakat ini yang terlalu besar. Mereka punya ekspektasi yang terlalu tinggi, terlalu besar. Bahwa pemimpin itu akan memberikan kebahagiaan, ketenangan, kekayaan luar biasa. Itu ekspektasinya tinggi sekali kan. Padahal di dunia belum ada yang begitu kan. Itu question mark, pertanyaan besar bagi kita. Nah untuk itu perlu kajian.
pikiran-pikiran dari semua orang tentang itu. Waalaikumsalam. Saya hanya mau kasih satu alinea saja bahwa membiarkan pemimpin terpilih saja seperti itu tanpa melakukan koreksi dan analisis tentang figur yang kita pilih, jadi secara sembrono saja acak kita pilih, itu juga berbahaya. Karena dia akan mengambil kebijakan politik, mengambil keputusan politik, melakukan hal-hal lain yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak. Karena kalau kita bicara politik, politik itulah yang mengatur kehidupan kita. Di luar dari perspektif agama kan, dapur kita menyala karena politik luar negeri, karena politik dalam negeri. Harga minyak naik karena politik, harga kelapa naik karena politik, harga coklat, harga komoditi-komoditi yang diproduksi oleh petani-petani di tingkat masyarakat itu ditentukan oleh kebijakan dan strategi politik. Harga gula, harga kelapa, harga nikel, harga batu bara, semua komoditi itu yang akan mempengaruhi hidup kita. Oleh karena itu, pilih yang punya pengalaman, pilih yang punya komitmen kuat, pilih yang berakhlak baik untuk menjadi pemimpin yang kita yakini mampu dan amanah untuk mengelola titipan-titipan kepentingan masyarakat ini semua. Kalau menurut saya, semua ini memang dirusak dan diacak-acak oleh Jokowi. Karena dengan yang pertama, dengan dia memaksakan Gibran masuk, dia mengacak-acak meritokrasi. Sehingga orang nggak yakin bahwa meritokrasi akan meritokrasi menjadi sebuah patokan untuk sebuah jenjang promosi orang. Satu, ya. Terus yang kedua, Jokowi melakukan langkah-langkah di mana orang pengen pemimpin tertentu, sama dia dicegatin. Contoh Anies, seandainya pun saya nggak milih Anies pun misalnya, gitu ya, cara-cara begitu tuh nggak mendidik. Jadi masyarakat tidak diberi ruang yang cukup luas untuk itu, sehingga orang akhirnya apatis. Jadi hasil dari apa yang dilakukan Jokowi ini, pertama orang sudah tidak percaya lagi tentang meritokrasi, ya. Kedua, orang tidak percaya lagi dikasih ruang. Nanti saya udah capek-capek pengen sesuatu, ya. Sama dengan misalnya, ya, anak kita ini nggak boleh, ini dijegal, lama-lama udah nggak punya ini dia, gitu. Ini kejahatan terbesar dari Jokowi menurut saya, ya, untuk bangsa ini. Bolehlah ada pembangunan WOS segala macam biar utangnya juga numpuk, ya. Tapi kejahatan terbesar tuh ini, kejahatan terhadap peradaban. Ini yang harus dituntut itu. Ya, rusak nih bangsa ini, udah. Rusaknya udah dalam. Nah, jadi kalau sekarang membangkitkan orang untuk memilih pemimpin, orang udah males. Contoh aja, ya RK sendiri kan didesain untuk dimasukkan dengan cara-cara yang kita juga tidak. Jadi ini contoh aja. Waktu saya jadi ketua cabang, saya membuka ruang untuk biarkan 100 bunga berkembang. Dengan begitu semua potensi itu muncul, gitu. Sebetulnya yang perlu itu disediain panggung, biarkan 100 bunga berkembang, gitu. Dikasih, ini enggak. Apa yang enggak sesuai sama dia dicegatin. Yang paling jahat itu adalah lepas kita cocok apa enggak soal Anies kemarin. Ini sampai ujung dunia kan dicegat terus kan, gitu. Ini akan panjang, pengaruhnya panjang, gitu. Gitu aja Bang, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya, Bung Karno telah berhasil membangun karakter national building. Itu karya terbesar Bung Karno, legasi besar Bung Karno, di mana kita bangga sebagai bangsa Indonesia. Nah, menurut saya sepakat dengan Mas Ledi tadi, bahwa Jokowi lah menghancurkan semua itu. Rasa bangga dan martabat kita sebagai bangsa runtuh seketika. Aturan menjadi tidak dipakai, semua aturan dirabrak, asal yang penting dia menang. Jadi nggak punya etika, dan ini nggak mudah untuk memperbaikinya. Tapi
kenapa begitu jumawanya Jokowi? Itu juga jadi pertanyaan. Karena bangsa kita udah runtuh martabatnya. Sebagai manusia merdeka, sebagai manusia bermartabat, mau dibeli dengan uang. Itu juga, dulu saya dengar dari orang tua kita, ketika para politisi kampanye, yang datang ke arena kampanye itu bayar iuran. Sekarang malah dibayarin. Nah itu buktinya karena mengapa itu Jokowi merajalela, karena Jokowi tahu kelemahan kita, bahwa watak bangsa kita yang suka dijajah dan diperbodoh. Ya dengan itulah makanya Jokowi berhasil. Dan juga jangan lupa Jokowi nggak sendirian, ada sekelompok orang yang sama-sama melakukan itu dan menikmati itu. Itu yang harus kita selesaikan ke depan. Jadi memang pengalian kepemimpinan bisa melalui pemilu, pilkada dan segala macam, bisa juga melalui gerakan massa. Tapi kita nggak mau yang terakhir. Kita udah capek terjadi peristiwa 96, 66, 78 dan seterusnya. Kita nggak mau. Kita ingin terjadi sirkulasi kepemimpinan berjalan dengan baik. Oleh sebab itu, tugas Prabowo lah sekarang mengembalikan national and character building itu. Itu komentar saya. Bicara mengenai kepemimpinan dalam suasana pilkada saat sekarang ini, saya kira seperti tadi Bang Sofyan Mile katakan, banyak aspek dan faktor yang mempengaruhi. Tetapi kalau pertanyaannya apakah masih perlu kita memilih pemimpin dalam situasi ketidakpastian yang kita lihat saat sekarang ini, tentu jawabannya jelas dari pancingan tadi bahwa harus. Karena kita tidak boleh biarkan negara ini atau masyarakat ini dipimpin oleh orang-orang yang tidak memihak kepada kepentingan masyarakat dan tidak membawa kemaslahatan dan keberkahan. Tapi mari kita lihat kembali kepada azas-azas kepemimpinan itu. Tadi saya sebetulnya ya agak kurang sependapat sepenuhnya dengan pernyataan bahwa kerusakan kepemimpinan yang sekarang ini adalah kontribusi dari Jokowi. Karena sesungguhnya Jokowi itu adalah salah satu faktor saja yang memberi peluang munculnya sifat-sifat rakus atau sifat-sifat dasar kebinatangan yang memang ada pada setiap orang. Tapi sesungguhnya orang itu kan punya sifat dasar kepemimpinan yang memang sudah dianugerahkan oleh Tuhan melalui DNA-nya. Makanya kan Al-Quran bilang manusia itu diturunkan sebagai pemimpin. Untuk menjadi seorang yang arif, apakah perlu pengalaman dan segala macam? Coba kita lihat bagaimana pertama kali dicatat dalam sejarah Rasulullah menjadi pemimpin yang mendamaikan perselisihan 4 suku besar ya di Mekah ketika meletakkan Hajar Aswad. Nggak ada itu kontestasi memilih pemimpin melalui pilkada dan segala macam ya. Hanya satu saja syarat, siapa yang datang pertama kali ke Ka'bah, ya kan? Itulah dia. Dan kemudian Rasulullah menunjukkan dapat menyelesaikan persoalan itu yang menjadi
sesuatu yang sebetulnya bisa menjadi kekisruhan besar di dalam masyarakat Quraisy pada waktu itu. Jadi ada hal yang sebetulnya manusia itu sudah memiliki karakter dasar yang cukup mumpuni. Nah, situasi yang berkembang, sistem yang berkembang, yang diciptakan, kemudian membuat sifat-sifat kepemimpinan itu kemudian menjadi menyimpang dari fitrahnya. Apa yang bisa menyelesaikan persoalan itu? Tadi sudah dikatakan ketika orang memilih pemimpin harus lihat pengalaman dan segala macam, dan diantaranya adalah akhlaknya. Kalau dulu orang bilang, orang tua-tua kita dulu pernah ngomong kan, hati-hati bertindak, sekali lancung ke ujian, seumur hidup orang tidak percaya. Tapi filosofi itu sepertinya sudah tidak berlaku lagi sekarang, ya kan? Kenapa? Itu kan sebetulnya adalah indikator akhlak. Ya, orang mengabaikan itu. Orang lebih percaya kepada indikator-indikator yang dibangun oleh logika. Kalau orang dia sudah berpengalaman, udah pasti dia hebat. Orang udah begini, dia begini. Orang keturunan ini, dia pasti begini. Orang terus begitu. Tapi kemudian faktor yang paling mendasarnya bahwa dia memiliki akhlak yang kemudian menyatu dengan fitrah, mendukung dari fitrah dia sebagai pemimpin itu yang kemudian membuat harapan masyarakat itu bisa terwujud. Jadi saya kira kalau dikaitkan lagi dengan pilkada, pertama tentu kita memang tetap meletakkan kembali dasar-dasar itu. Tetapi lebih daripada itu, ini persoalan adalah masyarakat banyak yang akan memilih. Jadi masyarakat yang bodoh tentu akan memilih juga orang yang bodoh. Ya, artinya orang yang pintar menurut ukuran kebodohan dia. Orang yang hebat menurut ukuran-ukuran kenaifan yang dia miliki. Yaitu apa? Ya, orang-orang yang lebih menunjukkan ciri-ciri sifat kebinatangannya daripada sifat kemanusiaannya yang sesuai dengan fitrahnya. Jadi kita tetap nggak boleh berhenti untuk membangun masyarakat yang memiliki kesadaran kembali kepada ajaran-ajaran agama yang benar. Karena itulah yang dapat dipercaya untuk melahirkan kepemimpinan yang sesuai dengan harapan masyarakat itu sendiri. Karena ada juga kan pernyataan atau apa yang mengatakan bahwa pemimpin itu lahir dari masyarakatnya dan pemimpin itu adalah ciri atau cermin dari masyarakat yang dipimpinnya. Jadi kalau pemimpin itu masih seperti yang tidak kita harapkan, karena kita sebagai masyarakat juga masih seperti itu. Jadi kembali kepada bagaimana peran kita, ya, menyorot kepemimpinan, tetapi kemudian kembalikan juga peran kita bagaimana kemudian memberi ruang agar kepemimpinan yang baik itu bisa tetap hadir dan lahir di tengah masyarakat kita. Saya kira itulah yang Salam Bang. Makasih. Kalau berkembangnya diskusi tadi, sebetulnya itu sudah masuk pada substansi yang kita ingin gali dan kita dapati di tengah-tengah masyarakat. Diwakili oleh pandangan teman-teman kita, 2-3 orang tadi. Ya seperti apa, kemudian tiba pada kesimpulan bahwa ini masalah gaya, style seorang pemimpin yang kita temukan pada pemimpin yang pernah ada, apakah itu presiden atau pemimpin partai. Ya memang seperti itu.
Cuma saya tidak mau masuk ke soal-soal yang personal seperti itu. Saya lebih ingin memberi pandangan yang lebih mewakili apa yang kita rasakan secara umum di masyarakat. Bahwa sesungguhnya kekhawatiran yang mencuat di tengah-tengah kita ini adalah keselamatan, kelangsungan hidup bangsa kita secara umum, dan itu mungkin dalam jangka waktu yang panjang. Sehingga harus ada langkah, harus ada kewaspadaan yang menyeluruh di tengah-tengah kita, terutama di kalangan para politisi, para pimpinan partai politik, atau pimpinan di yang lain, bahwa sesungguhnya ada persoalan-persoalan bangsa ke depan yang jangan kita abaikan begitu saja. Persoalan itu datang dari ketidakpedulian kita terhadap proses demokrasi, terhadap proses politik yang sudah dibangun. Karena kita masih untung karena kita menganut sistem atau negara republik, bukan negara kekuasaan atau negara monarki dengan sistem itu. Kita masih ada step dan perangkat demokrasi yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat. Nah, itu yang kita optimalkan, kita manfaatkan. Bahwa ini dalam perjalanannya memang dirusak oleh praktek-praktek yang memberi ruang terhadap para pemodal untuk membeli hak-hak politik dari masyarakat atau mengkebiri hak-hak politik dari partai politik karena kekuatan pendanaan. Nah, ini proses-proses kesadaran ini yang harus kita bangun bersama. Ya, tentunya dari partai politik, dari para pemimpin yang lain. Kita tidak bisa menyalahkan satu pihak saja karena ini sudah merajalela. Bahkan bukan saja pemimpin politik, pemimpin formal, pemimpin informal pun seperti itu. Tidak kalah pentingnya para kalangan pengusaha, kalangan kontraktor, kalangan oligarki. Harus ada tanggung jawab untuk menyelamatkan negara dan bangsa ini. Karena kekhawatiran ini bukan kekhawatiran yang mengada-ada. Jadi sudah sangat mengkhawatirkan kalau bangsa ini terus-menerus seperti ini. Orang yang belajar, orang yang dikader, orang yang ditata akhlak dan moralnya secara baik sejak awal kehidupannya, ini kan adalah persiapan untuk bisa mengatur dan bisa menata bangsa ke depan. Tapi pada eranya, pada usia dia harus memimpin, harus ada di lembaga formal dalam mengambil keputusan-keputusan strategi, dia tidak berguna. Dia tersingkir, dia terlempar hanya karena dia tidak punya kekuatan pendanaan. Nah, ini khawatir gitu. Jangan kita hanya anggap ini sebuah lelucon. Kita tidak mau ini terjadi. Siapapun dia yang ada di depan kita yang terpilih kemudian kita lihat banyak sekali kekurangan-kekurangannya, ya harus kita perbaiki. Jangan kita biarkan. Semangat memperbaiki itu perlu keberanian dan perlu pengetahuan juga. Saya kira di situ. Saya tidak mau menyimpulkan terlalu panjang, karena seperti itu saya kira kejadian yang harus kita ambil langkah-langkah. Perlu kesepakatan, perlu persatuan, perlu keberanian, dan perlu juga ada pengetahuan untuk itu.